Polinomial Lagrange ditinjau kembali pada polinomial Langer sebelumnya, yaitu persamaannya P1x sama dengan Y0 ditambah Y1 dikurang Y2 per X1 dikurang X0 dikali X dikurang X0. Tapi dari persamaan tersebut kita dapat menyimpulkan ataupun merubahnya menjadi polinomial Lagrange, yaitu menjadi P1x sama dengan Y0 dikali X dikurang X1 per X0 dikurang X1 ditambah Y1 X dikurang X0 per X1 dikurang X0. Atau dapat kita singkat dalam bentuk menjadi P1X sama dengan A0 L0X ditambah A1 L1X. Yang dalam hal ini mengapa dapat disingkat? Dikarenakan kita dapat menggunakan permisalan yang mana A0 itu sama dengan Y0. Sementara untuk L0X itu adalah X dikurang X1 per X0 dikurang X1. Dan untuk jalan selanjutnya yaitu A1 L1 itu juga termasuk permisalan dari A1 itu sama dengan Y1. Dan L1X itu sama dengan X dikurang X1 per X1 dikurang X0. Jadi, bentuk umum polinomial Lagrange derajat kurang dari sama dengan untuk n tambah 1, titik berbeda adalah Pnx sama dengan sigma I dari I sampai sama dengan 0 sampai n AI LIX sama dengan A0 L0X ditambah A1 L1X sampai seterusnya AN LNX, di mana Pnx adalah polinomial Lagrange yang dihasilkan. AI adalah nilai fungsi dari titik data ke I, sementara untuk LI adalah basis polinomial Lagrange yang didefinisikan sebagai X dikurang XJ per XI dikurang XJ, yang dalam hal ini AI sama dengan YI, sementara I adalah basis titik data ke I, yaitu bisa saja menjadi 0, 1, 2, sampai dengan ke N. Untuk memahami lebih dalam terkait polinomial Lagrange, kita akan masuk ke contoh. Soalnya yaitu dari fungsi Y sama dengan Fx diberikan 3 buah titik data dalam bentuk tabel yang dapat teman lihat dan analisis. Soalnya yaitu tentukan F 3.5 dengan polinomial Lagrange derajat 2. Gunakan 5 angka benar. Penyelesaiannya tadi kan diketahui bahwasanya polinom derajat 2. Berarti n-nya itu 2. Perlu 3 buah titik yang dimulai dari 0, 1, 2, 0, 1, dan 2. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwasanya untuk menyelesaikannya kita akan menggunakan penyelesaian yaitu P2X sama dengan L0X Y0 ditambah L1X Y1 ditambah L2X Y2. Karena mengapa sampai 2? Karena dia ada di derajat 2. Selanjutnya kita mencari L0-nya dulu. L0 dapat kita ketahui pada slide sebelumnya dikatakan L0 itu adalah permisalan dari X dikurang XJ per XI dikurang XJ. Jadi X dikurang, kita masukkan langsung angka dari titik-titik yang telah diketahui, yaitu X dikurang 4, X dikurang 6 per 1 dikurang 4, 1 dikurang 6. Lalu kita masukkan nilai L0 3.5 pada persamaannya, yaitu 3.5 dikurang 4, 3.5 dikurang 6 per 1 dikurang 4, 1 dikurang 6, sama dengan 0.08333. Selanjutnya yaitu kita mencari L1 sesuai dengan jalan yang akan kita penyelesaiannya, yaitu X dikurang 1, X dikurang 6 per
4 dikurang 1, 4 dikurang 6. Lalu kita masukkan nilai L1-nya kepada persamaan sebelumnya, yaitu 3.5 dikurang 1, 3.5 dikurang 6 per 4 dikurang 1, 4 dikurang 6, sama dengan 1.0417. Selanjutnya yang terakhir yaitu L2X. Kita masukkan X dikurang 1, X dikurang 4 per 6 dikurang 1, 6 dikurang 4. Masukkan nilai L2-nya pada titik 3.5, yaitu 3.5 dikurang 1, 3.5 dikurang 4 per 6 dikurang 1, 6 dikurang 4. Yang didapatkan hasilnya bahwasanya negatif 0.12500. Jadi untuk P2 pada titik 3.5 yaitu kita tinggal mengalikan, yaitu L0X dikali Y0 ditambah L1X dikali Y1 ditambah L2X Y2, yang mana telah kita dapatkan hasilnya bahwasanya hasil dari L0X yaitu 0.083333 dikali Y0 yang mana telah diketahui pada tabel sebelumnya, yaitu 1.5709 ditambah L1-nya yaitu 1.0417 dan dikali dengan Y1-nya yang telah ada di tabel, yaitu 1.5727 ditambah L2-nya yang telah kita dapatkan yaitu negatif 0.12500 dikali dengan Y2-nya yang ada pada tabel yaitu 1.5751. Jadi hasilnya adalah 1.5723. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang polinom Newton. Nah, polinom Langer kurang disukai dalam praktek karena alasannya ada dua. Yang polinom sebelumnya yaitu yang alasan pertama yaitu satu jumlah komputasi yang dibentuk untuk satu kali interpolasi adalah besar. Interpolasi untuk nilai X yang lain memerlukan jumlah komputasi yang sama, karena tidak ada bagian komputasi sebelumnya yang dapat digunakan. Kedua, bila jumlah data meningkat atau menurun, hasil komputasi sebelumnya tidak dapat digunakan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya hubungan Pn kurang 1x dan Pnx pada polinom Langer. Meninjau kembali persamaan polinom linear atau Langer, yaitu P1x sama dengan Y0 tambah Y1 kurang Y0 per X1 kurang X0 dikali X kurang X0, dimana bentuk persamaannya itu dapat ditulis yaitu P1x sama dengan A0 tambah A1 dikali X kurang X0, yang dalam hal ini A0 sama dengan Y0 sama dengan Fx0. Itulah dia persamaan satunya. Dan dapatlah A1-nya yaitu Y1 kurang Y0 per X1 kurang X0 sama dengan Fx1 kurang Fx0 per X1 kurang X0. Itu dia termasuk persamaan 2, dimana persamaan ini merupakan bentuk selisih terbagi A1 fungsi Fx1, X0. Kemudian yaitu bentuk polinom kuadratik. Bentuk persamaan polinom kuadratik yaitu P2x sama dengan A0 tambah A1 kali X kurang X0 tambah A2 dikali X kurang X0 kali X kurang X1. Atau dapat juga kita nyatakan yaitu P2x sama dengan P1x tambah A2 kali X kurang X0 kali X kurang X1. Dari persamaan ini menunjukkan bahwa P2x dapat dibentuk karena persamaan sebelumnya, yaitu dari persamaan P1x, di mana nilai A2 dapat ditemukan dengan mengartikan X sama dengan X2 untuk mendapatkan nilai A2-nya, yaitu A2 sama dengan Fx2 dikurang A0
dikurang A1 kali X kurang X0 per X2 kurang X0 kali X2 kurang X1. Itu dia termasuk persamaan 3. Jadi kita kan udah dapat persamaan 1, persamaan 2, kemudian persamaan 3. Maka kita dapatlah nilai A0 dan juga A1 pada di persamaan 1 dan 2. Maka untuk dia mendapatkan nilai A2 itu, kita masukkanlah dia persamaan 3-nya, kita gabungkan. Jadi A2 sama dengan Fx2 kurang Fx0 per X2 kurang X0 kurang Fx1 kurang Fx1 kurang Fx0 per X1 kurang X0 per X2 kurang X0. Dengan melakukan aljabar, maka bisa juga ditulis seperti yang ada di PPT yang bisa kita lihat ya. Demikian seterusnya, sehingga dapat membentuk polinom Newton secara bertahap, di mana nantinya polinom derajat n dibentuk dari polinom derajat n kurang 1. Oke, selanjutnya kita akan membahas tahapan pembentukan polinom Newton, di mana P1x sama dengan P0x tambah A1 kali X kurang X0, atau bisa juga dengan A0x tambah A1 kali X kurang X0. Selanjutnya yang P2-nya juga seperti itu. Nah, di P3-nya yaitu P2X tambah A3 kali X kurang X0 kali X kurang X1 dikali X kurang X2. Atau bisa juga yaitu A0 tambah A1 dikali X kurang X0 tambah A0 kali X kurang X0 kali X kurang X1 tambah A3 kali X kurang X0 kali X kurang X1 kali X kurang X2, di mana nantinya nilai konstanta A0, A1, A2 sampai dengan AN merupakan nilai selisih terbagi dengan nilai A0 itu yaitu Fx0. Kalau A1 nilai terbagi fungsi X1, X0 selanjutnya sampai dengan AN. Dalam hal ini dalam hal ini nilai terbagi Fxi, Xj sama dengan Fxi kurang Fxj per Xi kurang Xj dan seterusnya sampai dengan Xn. Bisa kita lihat ya. Dengan demikian, polinom Newton dapat ditulis dalam bentuk rekursif sebagai berikut. Dia terbagi dua, yaitu ada rekurens dan juga basis. Dalam rekurens, Pnx sama dengan Pn kurang 1x tambah x kurang x0 kali x kurang x1 titik-titik dan seterusnya. Kemudian kalau di basisnya yaitu P0x sama dengan Fx0, atau dalam polinom lengkapnya bisa dilihat di PPT-nya ya. Kemudian yaitu interpolasi polinom Newton. Karena nilai A0 sampai dengan AN itu merupakan nilai selisih terbagi Newton, maka interpolasi Newton dinamakan juga polinom interpolasi selisih terbagi Newton. Nilai selisih terbagi Newton dapat dihitung menggunakan tabel. Nah, untuk menghitung nilai selisih terbagi Newton, kita harus paham dulu tabelnya. Terus kita pahamin. Di mana ada di mana di dalam tabelnya itu ada Fxi sama dengan Fxi dan juga St1 itu artinya selisih terbagi 1. Kemudian kalau di St2 berarti selisih terbagi 2. Kemudian kalau St3 berarti selisih terbagi 3. Agar lebih paham, mari kita masuk ke contoh. Yaitu bentuklah polinom Newton derajat 1, 2, 3, dan 4 yang menghampiri fungsi fx sama dengan cos x dalam selang 0,0, 4,0 dan jarak antara titik adalah 1,0. Lalu tafsirkan nilai fungsi dx sama dengan 2,5 dengan polinom Newton derajat 3, dimana penyelesaiannya itu berarti dengan jarak antara titik 1,0, maka titik yang kita gunakan tuh kalau x0 berarti
0,0. Kalau X2 berarti 1,2. Kalau X1 berarti 2,0. Kalau X3 berarti 3,0. Sesuai dengan tabel yang di bawah ini. Nah, langkah pertamanya itu kita hitung dulu nilai selisih terbaginya, yaitu fx1, x0, di mana fx1 kurang fx0 per x1 kurang x0. Kita lihat di fx1-nya itu yang mana dari tabel, yaitu 0,154 0,5430 dikurang 1,000 per x1 nya berapa, yaitu xi nya berapa, yaitu 1,0. Kemudian x0 nya berapa, 0,0. Kita kurangkan, kemudian kita bagi, dapat hasilnya adalah di ST1 tuh selisih terbagi 1, yaitu min 0,4597, dan seterusnya sampai dengan fx2, xx1 fx2, x1, x0. Bisa kita lihat di situ ya jalannya. Kemudian sampai dengan seterusnya kita dapatlah nilai selisih terbaginya. Kemudian yaitu kita cari polinom Newtonnya yang dengan derajat 1, 2, dan 3 dengan x0 sama dengan 0,0 sebagai titik data pertama. Dimana kalau x-nya cos x-nya itu sama dengan P1x sama dengan yang rumusnya kita masukkan lah 1,000 kurang 0,4597 dikali x kurang 0,0. Itu rumusnya sesuai dengan tahapan pembentukan polinom Newton yang sebelumnya, yang mana P1x yaitu A0x tambah A1 dikali x kurang x0. Nah, sesuai dengan rumus itu sampai dengan seterusnya sampai dengan P4x, dimana yaitu 1,00 dikurang 0,4597 dikali x kurang 0,0 kurang 0,2484 dikali x kurang 0,0 dikali x kurang 1,0 tambah 0,1466 kali x kurang 0,0 dan seterusnya sampai denganlah dia dikurang 0,0147 yaitu dikali x kurang 0,0 kali x kurang 1,0 dikali x kurang 2,0 dan juga dikali x kurang 3,0, dimana kemudian kita cari nilai tafsiran nilai fungsinya, dimana nilai tafsiran fungsinya itu dia pakai langsung kita masukkan. Tadi kan x nya itu di 2,5 kan, nah kita masukkan langsung nilai x nya di rumus P3 yaitu A0 tambah A1 dikali x kurang x0 tambah A2 dikali x kurang x0 kali x kurang x1 tambah A3 kali x kurang x0 kali x kurang x1 kali x kurang x2. Nah, tinggal kita masukkan aja nilainya, yaitu 1,000 kurang 0,4597. Kenapa bisa kurang? Nah, kan positif dikali negatif itu kan hasilnya negatif, makanya kita kurang. Kemudian kali x kurang x0, kita masukkanlah nilai x nya yaitu 2,5. Kalau x0 nya tadi di titik 0,0 dikurang A2 nya berapa, yaitu 0,2484 di x dikali x kurang x0, 2,5 kurang 0,0 kali x kurang x1 berarti 2,5, x1 nya berapa? 1,0. Kemudian ditambah A3 kali x kurang x0 kali x kurang x1 kali x kurang x2, yaitu berarti tambah 0,1466 kali 2,5 kurang dikurang 0,0 kali 2,5 dikurang 1,0
kali 2,5 dikurang 2,0. Maka hasilnya yang kita dapat itu yaitu min 0,8056. Nah, maka kita dapat juga nilai sejati dari f2.5 itu yaitu min 0,808011. Sehingga solusi hampirannya bisa kita lihat yang mengandung galah sejatinya bisa kita lihat di PPT yang akhir ya. Maka setelah kita dapat hasilnya, kita dapat menggambarkan grafiknya. Bisa kita lihat gambar grafiknya di derajat 1 yang menginterpolasi fungsi Y sama dengan cos X di dalam selang titik 0,4,0. Itu untuk derajat 1, gambar satunya. Nah, gambar 2-nya itu untuk derajat 2 pada titik X 0,0,0 di titik X1 1,0 dan di X2-nya 2,0. Kemudian kalau gambar grafiknya yang ketiga itu pada derajat 3 di titik X0 sama dengan 0,0, X1 sama dengan 1,0, di X2 2,0 dan X3 sama dengan 3,0. Baiklah, kita masuk ke dalam keunikan polinom interpolasi. Nah, kata unik di sini artinya tunggal. Maksudnya maksimum hanya ada satu solusi saja. Jadi, polinom interpolasi hanya ada untuk xi yang berbeda. Bila terdapat beberapa nilai x yang sama, kita tidak dapat membuat polinom interpolasi yang unik. Misalnya, diberikan titik-titik yang ditabulasikan dalam tabel berikut. Di tabel ini terdapat titik x dan nilai y. Jadi, interpolasi ke-6 titik tersebut dengan polinom derajat 5 tidak akan menghasilkan polinom interpolasi yang unik karena terdapat dua buah titik x sama dengan 6 dengan nilai y yang berbeda. Sampai sejauh ini, kita telah membahas dua buah metode polinom interpolasi, yaitu polinom Lagrange dan polinom Newton. Apakah polinom yang dihasilkan oleh kedua metode tersebut sama? Dengan kata lain, apakah polinom interpolasi itu unik atau tunggal? Dapatkah kita membuktikan bahwa bila polinom interpolasi ada, maka di sini kita akan membahas tentang pembuktian polinom itu sendiri. Baiklah, masuk ke dalam pembuktian. Misalkan Pnx tidak unik, yang berarti ada polinom lain, misalnya Qnx, yang juga melewati titik-titik x, y, i sama dengan 0, 1, 2, sampai n, yang dalam hal ini Pnxi sama dengan Qnxi sama dengan yi, karena Pnx dan Qnx tidak sama berarti ada selisih. Rnx sama dengan Pnx dikurang Qnx, yang dalam hal ini Rnx adalah polinom derajat lebih kecil dari n. Selanjutnya, Rnxi sama dengan Pnxi kurang Qnxi sama dengan yi kurang yi sama dengan 0. Karena Rnx adalah polinom derajat lebih kecil dari n dan bernilai 0 untuk n tambah 1 buah titik, ini mengingatkan kita pada sebuah teorema di dalam kalkulus yang berbunyi polinom derajat lebih kecil dari n yang mempunyai n tambah 1 akan berbeda adalah polinom 0 garis y sama dengan 0. Jadi, menurut teorema ini, Rnx sama dengan 0. Sehingga dengan demikian, Pnx kurang Qnx sama dengan 0. Atau, Pnx sama dengan Qnx. Dengan kata lain, Pnx unik. Jadi, metode interpolasi apapun yang kita pakai untuk menginterpolasi n tambah 1 buah titik data yang sama, polinom interpolasinya meskipun berbentuk berbeda-beda bila ditulis ke dalam bentuk baku adalah sama. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu galat interpolasi polinom. Polinom interpolasi Pnx merupakan hampiran terhadap fungsi asli fx. Jadi Pnx tidaklah sama dengan fungsi asli fx, meskipun pada titik-titik tertentu fx dengan Pnx bernilai sama, yaitu pada titik xi dengan i sama dengan 0, 1, 2, hingga n. Sehingga fxi sama dengan Pnxi. Karena fx tidak sama dengan Pnx, berarti ada selisih atau galat di antara keduanya. Sebutlah dengan Ex, yaitu Ex sama dengan fx dikurang Pnx. Di sisi lain, fxi sama dengan Pnxi untuk i sama dengan 0, 1, 2, hingga n.
maka akan berlaku EXI sama dengan FXI dikurang PNXI sama dengan 0. Yang berarti EX mempunyai N tambah 1 titik yang bernilai 0, yaitu ketika X0 sampai Xn, maka EX sama dengan Fx dikurang Pnx sama dengan X dikurang X0 dikali X dikurang X1 hingga X dikurang Xn kemudian dikali dengan Rx. Atau dapat ditulis sebagai EX sama dengan Q N tambah 1X dikali Rx dengan I sama dengan 0, 1, 2 hingga N. Q N tambah 1X itu didapat dari pemisalan X dikurang X0 dikali X dikurang X1 hingga X dikurang Xn. Nah, untuk menentukan Rx-nya, perhatikan persamaan berikut. Fx dikurang Pnx sama dengan X dikurang X0 dikali X dikurang X1 hingga X dikurang Xn, kemudian dikali dengan Rx. Kemudian, misal didefinisikan fungsi Wt sebagai Wt sama dengan Ft dikurang Pnt dikali T dikurang T0 dikali T dikurang T1 hingga T dikurang Tn kemudian dikali dengan Rx sama dengan 0. Persamaan Wt sama dengan 0 berarti polinom mempunyai N tambah 2 titik 0 pada saat T sama dengan X0, X1 hingga Xn dan T sama dengan X. Berdasarkan teorema Rolle yang berbunyi misalkan fungsi f kontinu di dalam selang A, B, dan f aksen X ada untuk semua X di mana lebih besar dari A, lebih kecil dari B. Jika FA sama dengan FB sama dengan 0, maka terdapat nilai C dengan C lebih besar dari A, lebih kecil dari B, sedemikian sehingga F aksen C sama dengan 0. Jika WT kontinu dan dapat diturunkan pada selang yang berisi N tambah 2 titik 0, maka W aksen T sama dengan 0 mempunyai N tambah 1 titik 0. Kemudian turunan kedua W, T sama dengan 0 mempunyai N titik 0. Kemudian W, N tambah 1, T sama dengan 0 mempunyai paling sedikit 1 titik 0. Misal pada T sama dengan C, maka W, N tambah 1, T sama dengan 0. Sama dengan D, N tambah 1 dikurang D, N tambah 1 dikali dengan FT dikurang PNT dikurang T dikurang X0 dikali T dikurang X1 hingga T dikurang Xn kemudian dikali dengan Rx T sama dengan C. Sama dengan F N tambah 1 C dikurang 0 dikurang N tambah 1 faktorial kemudian dikali dengan Rx. Yang di dalam hal ini PNT adalah polinom derajat N. PNT T adalah fungsi konstanta sehingga Pn N tambah 1 T sama dengan 0. Kemudian Q N tambah 1 T sama dengan T dikurang X0 dikali T dikurang X1 hingga T dikurang Xn sama dengan T N tambah 1 ditambah atau polinom derajat lebih kecil sama dengan N. Kemudian Q N tambah 1 aksen T sama dengan N tambah 1 dikali T pangkat N ditambah atau polinom derajat lebih kecil dari sama dengan N kurang 1. Kemudian Q N tambah 1 turunan kedua T sama dengan N tambah 1 dikali T N ditambah atau polinom derajat lebih kecil sama dengan N kurang 2. Yang terakhir yaitu Q N tambah 1 N tambah 1 T sama dengan N tambah 1 faktorial ditambah 0. Maka akan diperoleh 0 sama dengan F N tambah 1 C dikurang N tambah 1 faktorial dikali Rx. N tambah 1 faktorial dikali Rx sama dengan F di pangkat N tambah 1 C di mana Rx sama dengan F pangkat N tambah 1 C per N tambah 1 faktorial untuk C lebih besar dari X0 dan lebih kecil dari Xn. Sehingga didapat Ex sama dengan X dikurang X0 dikali X dikurang X1 hingga X dikurang Xn dikali F N tambah 1 C per N tambah 1 faktorial atau Ex sama dengan Q N tambah 1 X dikali F N tambah 1 C per N tambah 1 faktorial. Rumus Galat yang didapat berlaku untuk semua metode interpolasi polinom.
Misalkan kita menginterpolasi dua buah titik dengan polinom Lagrange derajat 1, maka galet interpolasinya berbentuk EX sama dengan X dikurang X0 dikali X dikurang X1 per 2 dikali turunan kedua C. Kemudian kita masuk ke contoh. Perhatikan tabel yang berisi pasangan titik yang diambil dari fx sama dengan cos x. Hitung galet rata-rata interpolasi di titik x sama dengan 0,5, x sama dengan 1,5, dan x sama dengan 2,5 bila x diinterpolasi menggunakan polinom Newton derajat 3 berdasarkan x0 sama dengan 0. Pada tabel itu kan xi-nya ada 0,0, 1,0, 2,0, 3,0, dan 4,0. Dengan fxi-nya untuk 0,0, 1,00000, dan fxi yang untuk 1,0 yaitu 0,5403023. Untuk xi 2,0, fxi-nya min 0,4161468. Untuk xi-nya 3,0, fxi-nya min 0,9899925. Untuk xi 4,0, fxi-nya min 0,6536436. Solusinya, polinom Newton derajat 3 yang menginterpolasi fx dalam selang 0,3 adalah cos x. P3x sama dengan 1 dikurang 0,4597 dikali x kurang 0 dikurang 0,2485 dikali x kurang 0 dikali x kurang 1 ditambah 0,1466 dikali x kurang 0 dikali x kurang 1 dikali x kurang 2. Nilai P3x-nya ini kita dapat dari contoh soal 5.7 pada polinom Newton. Titik tengah selang 0,3 adalah xi sama dengan 0 tambah 3 per 2 sama dengan 1,5. Maka galet rata-rata interpolasi adalah EX sama dengan X kurang 0 dikali X kurang 1 dikali X kurang 2 dikali X kurang 3 per 4 faktorial dikali dengan F pangkat 4 XT. Turunan keempat dari fungsi cos X yaitu F turunan pertama dari cos X yaitu min sin X, turunan kedua dari cos X dari turunan keduanya yaitu min cos X, turunan ketiganya yaitu sin X, dan turunan keempatnya yaitu cos X. Sehingga didapat EX sama dengan X dikurang 0 dikali X kurang 1 dikali X kurang 2 dikali X kurang 3 per 4 faktorial dikali dengan cos XT. Maka X kurang 0 dikali X kurang 1 dikali X kurang 2 dikali X kurang 3 per 4 faktorial dikali dengan cos 1,5. Maka E3X-nya sama dengan X kurang 0 dikali X kurang 1 dikali X kurang 2 dikali X kurang 3 per 4 faktorial dikali dengan cos 1,5. Untuk X sama dengan 0,5, X sama dengan 1,5, dan X sama dengan 2,5, nilai-nilai interpolasinya serta galet rata-rata interpolasinya dibandingkan dengan nilai sejati dan galet sejati diperlihatkan oleh tabel berikut. X-nya 0,5, 1,5, 2,5. Fx-nya ini kita dapat bisa dari kalkulator, kita nyari cos 0,5, makanya hasilnya 0,8775826. Untuk P3X-nya kita dapat dari pengerjaan contoh 5.7 pada polinom Newton yang akan dijelaskan oleh Kai. Dan E3X-nya kita dapat untuk X sama dengan 0,5-nya ada 0,002762. Untuk X-nya 1,5, E3X-nya yaitu min 0,00165579. Untuk X-nya 2,5, maka E3X-nya 0,002762. Nah, galet sejatinya yaitu untuk X 0,5 yaitu min 0,00962222. Untuk X 1,5 galet sejatinya 0,00152552. X 2,5 galet sejatinya 0,0047110. Saya akan menjelaskan taksiran galet interpolasi Newton. Interpolasi Newton menggunakan bentuk Newton dari polinom interpolasi. Misalkan kita memiliki n tambah 1 titik data x0 y0, x1 y1, xn yn. Polinom interpolasi Newton orden n untuk titik-titik ini adalah Vn
X sama dengan A0 tambah A1, X kurang X0 tambah A2, X kurang X0, X kurang X1 tambah AN, X kurang X0, X kurang X1, X kurang XN kurang 1. Rumus Galat. Jadi rumus Galat adalah galat interpolasi Newton di titik X diberikan oleh Rnx sama dengan Fx kurang Pnx. Rumus galat untuk interpolasi Newton dapat diekspresikan sebagai Rn X sama dengan F N tambah 1 C kali N tambah 1 X kurang X0 X kurang X1 X kurang Xn, di mana F sama dengan F buka kurung N tambah 1 C adalah turunan ke N tambah 1 dari fungsi F pada suatu titik C dalam interval X0, Xn. C adalah titik di dalam interval X0, Xn. X kurang X0, X kurang X1, X kurang Xn adalah produk selisih antara X dan titik data Xi. Contoh perhitungan galat. Misalkan kita ingin menginterpolasi fungsi Fx dengan tiga titik data X0, Y0, X1, Y1 dan X2, Y2. Polinom Newton orde 2 P2X akan memiliki bentuk P2X sama dengan A0 tambah A1, X kurang X0 tambah A2, X kurang X0, X kurang X1. Galat pada titik X adalah R2X sama dengan F kali 3 kali C per 3. X kurang X0, X kurang X1, X kurang X2, di mana C adalah suatu titik di dalam interval X0, X2. Lanjut, taksiran galat interpolasi Lagrange. Taksiran galat dalam interpolasi Lagrange merujuk pada perbedaan antara nilai sebenarnya dari fungsi Fx dan nilai yang diperkirakan oleh polinom interpolasi Lagrange, polinom interpolasi Lagrange untuk suatu himpunan titik dan X0, Y0, X1, Y1, Xn, Yn, X0, Y0, X1, Y1, Xn, Yn dinyatakan sebagai ln X sigma N 1 kurang 1 sama dengan 0 YI X, di mana Li X Ix adalah basis polinom Lagrange yang didefinisikan sebagai Lix 0 lebih besar J per J lebih besar N lebih kecil J per J lebih kecil N per tidak sama dengan I, Ex kurang Xj, Xi kurang Xj. Taksiran galat interpolasi Lagrange. Galat interpolasi Lagrange Enx diberikan oleh formula Enx sama dengan Fx ln X. Menurut teorema galat interpolasi, galat ini dapat dinyatakan sebagai Enx F N tambah 1 kali C per N tambah 1. Jadi I sama dengan 0N X kurang Xi, di mana C adalah suatu titik dalam interval X0, Xn, X0, Xn. Penjelasan formula galat, turunan orde ke N tambah 1, N tambah 1 dari Fx sama dengan Fn tambah 1 Cf adalah turunan ke N tambah 1 dari fungsi Fx pada suatu titik C di dalam interval X0, Xn. Ini menunjukkan bahwa galat tergantung pada kelicinan fungsi. Jika fungsi sangat halus, turunan orde tinggi kecil, galat akan kecil. Faktor N tambah 1. Faktor ini berasal dari faktorial dalam ekspansi Taylor dan berperan dalam pengurangan galat seiring bertambahnya derajat polinom N. Produk I sama dengan ON X kurang Xi. Produk ini menunjukkan bahwa galat bergantung pada jarak antara titik X dan titik data X0, X1, Xn. Jika X dekat dengan salah satu Xi, produk
ini akan kecil dan galat akan berkurang. Contoh, misalkan kita memiliki 3 titik data 01, 12, 20 dan kita ingin mengaproksimasi fungsi fx menggunakan interpolasi lagi-lagi. Polinom interpolasi lagi-lagi adalah L2x sama dengan 1 x kurang 1 x kurang 2 per 0 kurang 1 0 kurang 2 tambah 2 x kurang 0 x kurang 2 1 kurang 0 1 kurang 2 tambah 0 x kurang 0 x kurang 1 2 kurang 0 2 kurang 1 L2x 1 x kurang 1 x kurang 2 per 2 tambah 2 x kurang 0 x kurang 2 per negatif 1 L2x x kurang 1 x kurang 2 per 2 dikurang 2x x kurang 2 L2x x kurang x akar 2 kurang 3x tambah 2 per 2 2x akar 2 tambah 4x x akar 2 per 2 kurang 3x per 2 tambah 1 kurang 2x akar 2 tambah 4x L2x minus 3x pangkat 2 per 2 tambah 5x per 2 tambah 1. Jika fx adalah fungsi yang sebenarnya, kita interpolasi dan diketahui bahwa fx maksimum di interval ini adalah 6. Kita bisa menghitung taksiran galat di suatu titik x sebagai E2x f3 kali c per 3 x kurang 0 x kurang 1 x kurang 2 E2x 6 per 6 x kurang 0 x kurang 1 x kurang 2 E2x x kurang 0 x kurang 1 x kurang 2. Jadi galat tergantung pada nilai x yang dipilih. Misalnya jika x sama dengan 1,5 sama dengan E2 1,5 kurang 0 1,5 kurang 1 1,5 kurang 2 E2 1,5 dikali 0,5 dikali negatif 0,5. Jadi E2 1,5 sama dengan negatif 0,375. Terima kasih. Wow.